langsung telepon ke rumah sakit ya, ke tempat dokter yang merawat. Nanti pasti akan dokternya bisa kok dengan telemedicine juga sekarang bisa, nggak ada masalah ya. Oke, wah lengkap sekali memang penjelasan dari Dokter Ida Gunawan ini ya. Sebagai expert pastinya memang sudah menganjurkan untuk sahabat sehat di rumah untuk melakukan 4 pilar tadi untuk manajemen khususnya para diabetesi. Dan key point yang mungkin bisa kita highlight pada hari ini yaitu pada segi tadi ya dok ya, mungkin gula itu sendiri tadi. Karena gula itu termasuk di dalam salah satu zat gizi juga ya dokter ya, atau nutrisi yang memang penting tadi. Dan juga di dalam tadi kandungan-kandungan yang perlu dalam tubuh kita pada nutrisi-nutrisi tadi memang gula tetap diperlukan. Dan juga seperti yang dokter Ida sampaikan bahwa dalam satu porsi makan tadi memang kita harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita pastinya. Selain sudah melakukan pembagian antara jumlah karbohidrat, lemak, dan protein, dan pastikan juga untuk gula ataupun mungkin juga garam. Dan juga karena memang saat ini para diabetes ini concern sekali mengenai kondisi gula di dalam tubuhnya. Apa sih sebenarnya dok? Tadi kan dokter Ida sudah sampaikan sebenarnya gula itu ada efek negatif terhadap imunitas. Tadi kan gula bisa membuat sistem tubuh tuh melemah. Itu mekanismenya emangnya sebenarnya seperti apa sih dok? Karena dokter bilang ada fluktuatif itu yang berbahaya ketika tinggi banget ataupun rendah banget. Jadi gimana cara menjaga tuh benar-benar supaya stabil, tidak ada mungkin fluktuatif yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah yang sebenarnya bisa beresiko terhadap komplikasi ya dok ya, dari diabetes itu sendiri untuk jangka panjang. Namun saat era pandemi COVID-19 ini concern mengenai di imunitas dok. Jadi gimana sih dok kaitan antara gula dengan imunitas tadi? Takarannya tuh seperti apa sih dok? Dan kira-kira ketika misalnya sudah ada takarannya atau mungkin ada alternatif lainnya, karena kan semua orang nih pasti suka banget nih dok untuk makanan manis. Kira-kira apa sih dok? Kira-kira kiat dari dokter Ida nih sebagai expert untuk para sahabat sehat di rumah. Ya, jadi gini, tadi kan ditanyakan ke saya, dok, kok bisa ya dengan gula darah yang berfluktuasi itu malah membuat mereka menjadi lebih rentan, ya, kena virus dan sebagainya. Bagaimana sih caranya? Jadi sahabat sehat harus tahu kalau gula darah kita berfluktuasi, ternyata itu akan memberikan respon terjadinya proses inflamasi dalam tubuh. Pasti orang awam bertanya, inflamasi itu apa sih dok? Inflamasi itu adalah proses peradangan yang terjadi dalam tubuh kita meskipun tidak terlihat secara kasat mata. Dan proses peradangan ini bukan hanya terjadi kakinya benjol, bengkak, kemudian sakit, bukan. Dia terjadi juga di sel imunitas tubuh kita. Jadi di sel leukosit kita, dia juga bisa memberikan respon yang luar biasa berbeda dibandingkan kondisi gula darah yang baik. Nah, akibatnya apa? Karena ada proses peradangan. Saya mau nanya dokter Adel, kalau misalnya kakinya meradang, jalannya bisa bener enggak? Pasti enggak ya dokter. Pasti enggak, pasti fungsinya agak terganggu ya. Ada hambatan sama. lah pastinya. Pasti ada hambatan, betul. Nah sama, kalau ada proses peradangan, tentu daya tahan tubuh kita, sel leukosit, barier pertama pertahanan tubuh kita, kalau ada terjadi proses inflamasi, pasti kerjanya juga nggak maksimal kan? Nggak usah jauh-jauh kalau tangannya bengkak aja sedikit, pasti kerjanya nunjuknya kok agak sakit ya. Nah sama dengan tubuh kita. Akibatnya begitu ada virus masuk, lah dia kerjanya nggak maksimal, kira-kira bisa menang nggak melawan virusnya? Pasti kemungkinan menangnya menjadi lebih kecil. Kalau lebih kecil, virusnya akan masuk ke dalam tubuh kita dan dia ternyata ikut mengundang bakteri lain masuk. Karena apa? Karena ada gula darah yang tidak stabil, yang gula darahnya tidak normal, naik turun seperti gelombang air laut seperti itu. Dan Anda tahu gula itu adalah makanan utama untuk bakteri. Jadi kalau tubuh kita penuh dengan gula, bakterinya seneng nggak? Lah seneng lah, di mana ada gula di situ ada semut. Lah sama kalau di dalam tubuh kita, di mana gula tinggi di situ juga bakterinya demen datang di sana. Senang banyak makanan juga ya dokter ya, berarti buat para bakteri tadi. Jadi dokter Adel bisa bayangin, udah ada virus, ada pula bakteri. Kira-kira bonyok nggak badannya? Nah itulah yang terjadi. Kenapa pada diabetes sih gula darah harus dikendalikan dengan baik.
Pertanyaannya mengendalikannya bagaimana? Tadi sudah saya sebutkan 4 pilar, jangan lupa. Lalu pertanyaan yang berikutnya Dokter Adel nanya saya, Dok, kalau gitu gula-gula itu gimana Dok? Boleh nggak sih? Sebenarnya kan ada manfaatnya juga. Ya, oleh ADA itu adalah American Diabetes Association, Asosiasi Diabetes Amerika, dan juga WHO, mereka sudah bilang, gula masih boleh nggak sih untuk diabetes? Masih boleh, tapi hanya 5% dari total kalori. Jadi prakteknya gimana? Hanya sebatas bumbu sahabat sehat, jangan lupa. Jadi artinya kalau sahabat sehat masak gado-gado atau ketoprak pakai gula, maka itu boleh. Anda bikin sayur asam pakai gula, masih boleh, sebatas bumbu. Bikin sambal, misalnya telur sambal, pakaiin gula, boleh sebatas bumbu. Namun kalau sahabat sehat, aduh dok ngantuk nih, pengen minum kopi ya sama minum teh, kemudian Anda tambahkan gula, maka itu tidak dianjurkan. Sama sekali dok? Ya, sebaiknya tidak, karena Sebaiknya sudah tidak. dapat dari si bumbu tersebut. Kadang-kadang kan Dokter Adel suka lupa minum kopi, minum teh, kan harus ada temennya dok. Bisa minum teh doang atau kopi doang, minta biskuit dong sepotong, minta roti dong, gandum sepotong. Lah di situ kan sudah ada gula. Itu harus dihitung. Nah, supaya gulanya stabil, maka saya selalu menganjurkan sahabat sehat supaya yang minuman jangan dikasih gula lagi. Nah, nanti Dokter Adel pasti nanya saya habis ini. Iya nih, pasti banyak pertanyaan dari sahabat saya. Saya mewakili saja nih dok ceritanya pada hari ini. Pastinya dokter Ida sudah dapat menebak nih pertanyaannya. Kira-kira dokter Ida kan tadi sudah sampaikan, memang takaran untuk gula itu 5% dari total kalori ini tadi. Jadi kalau bisa buat tambah-tambahan aja, bukan menjadi yang utama. Dan juga tadi dokter Ida sempat menyinggung tentang pastinya tadi minuman-minuman lainnya seperti kopi, teh, ataupun minuman-minuman yang diharapkan itu rasanya manis. Boleh nggak sih dok kalau memang kita menambahkan dengan sweetener atau yang orang tahu itu kayak pemanis buatan? Itu bahaya nggak sih dok sebenarnya kalau kita konsumsi, apalagi tiap hari? Karena khususnya para diabetes sih pasti kan pengen masih nih dok untuk konsumsi makanan manis. Mungkin ngelihat anggota keluarganya masih minum minuman manis, pasti dia juga pengen dok untuk konsumsi minuman manis tadi. Dan sudah beredar beberapa brand mungkin dok untuk pemanis-pemanis tadi, pasti kan penasaran. Kira-kira tuh gimana dok cara menghadapi atau boleh atau tidaknya? Ya, silakan dok. Jadi kita udah sepakat bahwa gula pasir, gula merah ataupun madu kita berikan sebatas bumbu. Dok pengen yang manis dari minuman kayak tadi Dokter Adel bilang. Maka apa solusinya? Sahabat sehat jangan khawatir, ini sudah zaman modern. Kita boleh mendapatkan rasa manis dari sweetener atau pemanis yang buatan tadi ya. Aman gak sih? Aman. Selama sudah mendapat cap dari Badan POM, maka itu sudah pasti aman dan boleh digunakan. Boleh digunakan tiap hari? Ya, boleh digunakan. Pertanyaannya, berapa banyak sih dok boleh digunakan? Nah, kalau tanya saya seperti itu, mungkin sahabat sehat harus tahu dulu bahwa sweetener atau pemanis yang beredar di pasaran itu jenisnya banyak Dokter Adel. Jadi ada yang berkalori, jadi artinya ada kalorinya. Nah, kalau ada kalorinya itu mesti dihitung betul. Jangan berlebihan. Kenapa? Nanti kalau kalorinya nambah, berat badan bisa nambah. Dan ingat, orang dengan diabetes atau diabetes sih, bahwa obesitas itu malah risk factor akan memperberat kondisi diabetesnya. Jadi kalorinya harus diperhitungkan betul. Artinya pemanis yang berkalori kita harus tanda kutip nih penggunaannya. Nah sekarang yang tidak berkalori ada nggak? Ada. Justru itu yang populer. Ada beberapa macam ya di pasaran, ada bentuknya aspartam, ada juga sukralose. Nah, yang paling populer saat ini, yang paling banyak dipakai itu adalah sukralose. Tahu kenapa populernya? Karena sukralose itu saya anjurkan banyak sekali, bahkan kami juga pakai ya di rumah sakit, karena dia bisa dipanaskan, ya. Dan Dokter Adel tahu nggak, yang namanya diabetes itu kan suka ngemil. Aduh, pengen makan kue bolu. Nanti ngeliatin Dokter Adel kok dia makan kue bolu. Saya juga kan kepengen.
Tapi kan kue bolunya Dokter Adel pakai gula halus, pakai tepung halus dan sebagainya. Gula pasir ya dok pada umumnya. Iya, pakai mentega. Maka diabetes sih juga bisa makan kue bolu. Jadi kita kalau di rumah sakit pada waktu snack atau jam selingan, mereka juga mendapatkan kue bolu. Tapi manisnya menggunakan sweetener yang tahan terhadap pemanasan. Nah, salah satunya adalah sukralus. Jadi cukup aman karena dia bisa dipakai panas, hayo, masak, hayo, dingin, apalagi. Jadi tidak terlalu merepotkan. Jadi cukup satu macam tapi bisa dipakai untuk beberapa kondisi. Ya, salah satunya itu. Oke baik, berarti untuk para sahabat sehat di rumah udah tahu ya gimana kira-kira cara penggunaan juga untuk dari sweetener tadi, khususnya mungkin dapat dipilih untuk sweetener yang mengandung dari sukralosa tadi. Karena yang sudah dibahas oleh Dr. Ida tadi bahwa penggunaan sukralosa itu aman digunakan, apalagi juga pastinya yang sudah beredar di Indonesia ini yang sudah di-approve oleh BPOM dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi, apalagi untuk diabetes. Dan dimana juga kalau dapat info juga sini dok, banyak beberapa referensi yang mengatakan sukralosa ini sebenarnya memang lebih manis ya dokter ya daripada gula pasir. Jadi pakai sedikit aja sudah manis. Itu bisa sampai 300 sampai 500 kali katanya 400 kali kemanisan gula pasir. 400 kali. Serem kan, manis banget. Tuh, berarti udah pasti manis banget. Ya. Makanya sedikit saja sudah bisa memaniskan makanan atau minuman para sahabat sehat di rumah. Jadi sudah tidak perlu ragu lagi apakah itu bahaya apa enggak. Karena kan mungkin karena namanya kan pemanis buatan ya. Takutnya segala macam yang berbau buatan itu berbahaya untuk kesehatan. Tetapi sudah dikatakan oleh Dr. Ida tadi bahwa sukralosa khususnya saat ini yang sedang kita bahas ini aman untuk dikonsumsi untuk diabetes dan juga untuk orang-orang yang ingin menjaga berat badan mungkin ya dokter ya, karena sukralosa ini itu 0 atau 0 kalori atau tanpa kalori. Jadi bisa memaniskan tanpa memberikan kalori ke dalam tubuh. Nah, berikutnya nih sudah banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat sehat nih di rumah ternyata ya. Nah oke, pertanyaan pertama yang mungkin kita bahas hari ini, yang pertama ya, pertanyaan yang terpilih dari tim kami yaitu dari Ari Mulyono. Apakah sweetener bisa pakai teh atau kopi? Berapa saset kalau kopi? Itu gimana tuh dokter? Jadi gini, kalau yang namanya sukralus itu kan sudah disebutkan kemanisannya 400 kali gula pasir. Jadi kalau saya boleh anjurkan pada waktu Anda pengen masukkan kopi itu kan pahit ya. Banget tuh kalau yang hitam ya, makanya. Ya, dok. Jadi untuk menetralisir si pahit ini, biasa kalau kita menggunakan gula pasir kan kira-kira bisa 2 sendok teh atau 3 sendok teh. Anda coba dulu aja buka sukralus 1 saset, masukin aja. Itu manisnya sudah langsung dapat. Jadi jangan langsung dibuka setara dengan si sendok teh tadi, setara dengan gula pasir. Jangan, dia 400 kali soalnya. Coba dulu nanti pasti ternyata kemanisan. Atau kalau biasa saya buka dulu, saya coba dulu sedikit. Saya taburin dulu sedikit, saya aduk, oh sudah cukup manis sudah. Kalau kurang saya tinggal tambah, ya. Penggunaan dosisnya untuk sukralus cukup bagus itu sebenarnya 1 miligram ya kalau saya nggak salah per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau Dr. Adel beratnya 50 kilogram, berarti bisa menggunakan kira-kira 50 ya miligram ya. Betul. Per hari. Sediaannya kita juga ada di sini, memang bisa dilihat ada itu 50 saset, itu masing-masing dalam sasetnya ada 1,5 dokter, 1,5 gram. Oh, gram berarti jadi, 50 gram ya. Memang bisa kita lihat dulu tadi dari 1 dosis kan itu 1,5 gram. Tapi biasanya pakai setengah aja ya dokter. Sudah ya. Berasa. 1,5 pakai setengah saset saja itu sudah cukup bisa bikin manis untuk 1 gelas biasanya 1 gelas. Teh ataupun kopi, tetapi tadi seperti yang dokter Ida sampaikan itu individual ya. Individual sekali. Manisnya seperti apa? Ada yang manis ringan mungkin, cukup seperti ada rasa-rasa manis, atau juga ada yang pengen memang manis banget. Dimana kalau memang kopinya itu benar-benar pekat gitu ya dokter ya. Mungkin 1,5 gram kesannya mungkin sedikit walaupun memang kemanisannya bisa 400 kali lipat dibandingkan gula pasir. Oke, terima kasih dari pertanyaan tadi untuk Ari.
Dan pertanyaan berikutnya itu dari Naomi.